Xiao Yan memandang dunia di depannya. Rasanya aneh dan familiar baginya. Seolah-olah adegan mendalam yang tak terhitung jumlahnya muncul dalam ingatan Xiao Yan disatukan. Dunia ini hanyalah ilusi. Namun, Xiao Yan tidak terburu-buru membiarkan mata anjing menafsirkan ilusi ini. Cracking sebaliknya, Xiao Yan merasa memecahkan ilusi bukanlah kunci untuk mendapatkan warisan. Jika ilusi ini bukanlah konspirasi yang dirancang, maka jawaban yang ditinggalkan oleh leluhur Han Wuang seharusnya ada pada ilusi ini. Banyak orang yang memasuki ilusi akan diganggu. Dia berpikir bahwa hanya dengan mematahkan ilusi dia dapat memperoleh warisan. Namun, Xiao Yan mengetahui dari Pan Fengxiang bahwa sejauh ini, dia belum pernah mendengar ada orang yang mendapatkan warisan gua iblis gantung cahaya. Jadi Xiao Yan bertanya-tanya apakah semua orang yang memasuki gua iblis salah jalan. Jika mereka bertiga tidak berbohong, maka kekacauan dalam ilusi adalah salah satu faktor yang menghalangi siapapun untuk mendapatkan warisan ini. Namun, alasan sebenarnya adalah ilusi itu sendiri, nenek moyang Han Wuang, masih hidup atau tidak. Dan dia ingin menggunakan warisan itu untuk membuat perubahan. Itu hal yang besar. Mata Xiao Yan menyipit. Tidak ada seorang pun yang menerima warisan. Mungkin tidak ada warisan yang ditinggalkan oleh leluhur Han Wuang di gua ini. Orang kuat yang tak terhitung jumlahnya telah jatuh ke dalamnya selama periode ini, jadi Xiao Yan harus memikirkannya ke arah lain. Jadi saya harus mengambil risiko dan masuk untuk melihatnya sendiri. Bagaimanapun, ini adalah petunjuk pertama yang didapat Xiao Yan tentang tatanan kuno makhluk abadi dan iblis. Jadi meskipun situasinya rumit, Xiao Yan tetap pergi mencari tahu. Ilusi ini mungkin tampak misterius, tapi, bagi mereka yang tahu sedikit, seharusnya tidak sulit untuk melihat bahwa ilusi di depan mereka memiliki terlalu banyak kekurangan dan tidak sempurna sama sekali. Tidak peduli pemandangan apa yang berubah di sekitarnya, Xiao Yan bahkan mungkin berdiri diam dalam ilusi, tidak bergerak sama sekali. Mungkin saja semua yang dia lihat di hadapannya mungkin salah. Jika Xiao Yan terus bergerak maju, jika tidak seperti yang dia harapkan, dia akan segera bertemu musuh, yaitu orang yang memasuki gua ajaib berisi cahaya seperti dia hanya di bawah pengaruh ilusi. Mereka mungkin muncul dalam berbagai cara dan penampilan. Jika ini masalahnya, kemungkinan aku bertemu dengan dua Raja Roh akan sangat tinggi, aku harus mengetahui lokasi mereka. Mata Xiao Yan menyipit dan dia segera berhenti mengambil tindakan. Akan merugikan dia jika terus seperti ini. Bahkan jika mereka bertarung, mereka harus menghindari Tianxun dan Ning Yao. Mereka terlalu kuat. Tidak perlu menghadapi mereka secara langsung sekarang. Bahkan jika memungkinkan, Xiao Yan tidak ingin terjadi pertempuran apapun. Xiao Yan menepuk-nepuk jubah lengan sosok bermata anjing itu. Bisakah kamu mengendalikan formasi ini tanpa menghancurkannya? Xiao Yan berkata, ada banyak persyaratan. Bunuh 1000 pendekar pedang, tapi Tuan Gou sedang tidak enak badan. Mungkin dia akan tertidur lelap setelah membantumu. Saya tidak tahu kapan saya akan bangun. Mata anjing menurunkan matanya yang besar dan terlihat cukup lelah. Apa yang terjadi? Xiao Yan bingung. Tak perlu dikatakan bahwa mata anjing banyak membantu Xiao Yan selama ini. Meskipun dia nada suara Xiao Yan lebih serius, tapi Gou Yan sudah menjadi mitra di hatinya. Tampaknya ada pemahaman diam-diam antara kedua pihak. Melihat penampilan Gou Yan saat ini, Xiao Yan mengerutkan kening, apakah kamu menggunakan terlalu banyak energi? Xiao Yan terus bertanya. Mata anjing telah menembus terlalu banyak batasan formasi. Jika itu adalah kekuatan jiwa, itu akan menjadi konsumsi yang tak terbayangkan. Xiao Yan tidak bisa melihat melalui mata anjing, apalagi mengetahui batasannya. Tentu saja itu bukan Tuan Gou. Bagaimana kekuatan bawaan dan sempurna dari tubuh dan jiwa spiritual alami saya dapat dipatahkan? Formasi singkat akan membuat saya, Tuan Gou, tertidur lelap. Gou Yan segera berkata, lalu mengapa Anda tertidur lelap?
Xiao Yan bingung, saya biasanya tidur, tapi ini hanya tidur jangka pendek. Kali ini, bisa bertahan selama 1000 tahun atau 100 tahun. Atau tidur selamanya. Mata anjing bergumam, ada yang bisa saya bantu. Xiao Yan berkata, haha, sekarang kamu tahu betapa pentingnya aku bagi Tuan Gou, kan? Biasanya aku memanggil Tuan Gou, tapi sekarang aku tahu aku tidak tahan membiarkannya pergi. Jika saya ingin Tuan Gou bangun, tidak ada cara untuk menemukan tubuh asli saya, Daji, dan membangun kembali tubuh saya untuk saya. Kalau tidak, Tuan Gou, saya mungkin tidak bisa bangun. Gou Yan menghela nafas dan Xiao Yan baru menyadari bahwa Gou Yan memberinya tujuan, aktingnya adalah membiarkan Xiao Yan membantunya menemukan tubuh aslinya. Jika aku harus mengendalikan formasi ini, aku perlu mengetahui lokasi semua orang di sini. Kata Xiao Yan dengan marah. Mata anjing juga menghela nafas penyesalan, membuat Xiao Yan tidak menyadari apa yang dikatakan mata anjing. Apakah itu benar atau salah? Cahaya biru mata anjing meledak dan masih tidak ada kesulitan. Tampaknya ada ilusi formasi sangat biasa. Seseorang mengendalikan formasi ini. Gou Yan segera menanggapi Xiao Yan dan berkata, di mana orang ini? Mata Xiao Yan menyipit. Jika tebakannya benar, orang yang mengendalikan formasi ini saat ini adalah leluhur legendaris Hang Wang yang telah jatuh. Dia tepat di depanmu, kata Gou Yan. Pada saat yang sama, Xiao Yan merasakan pikirannya tiba-tiba bergetar. Dia jelas telah membuka matanya, tapi sepertinya dia benar-benar telah membukanya sekarang. Lingkungan sekitar telah berubah menjadi kegelapan lagi. Xiao Yan mengangkat kepalanya dan merasakan jantung berdebar sejenak. Itu langsung menyelimuti dirinya dan melihat sekeliling. Mereka semua berdiri tegak bersama-sama. Puluhan sosok semuanya masuk ke dalam gua secara terpisah dan kini tertata rapi. Tanpa kecuali, semuanya terjerat dengan benang sutra hitam yang tak terhitung jumlahnya. Utasnya berlanjut. Keterikatan itu sepertinya membungkus semua orang menjadi kepompong. Sudah lama sekali sejak ada orang yang terbangun. Aku tidak menyangka masih ada orang yang bisa terbangun dari ilusiku. Jumlahnya cukup, jadi aku akan membiarkanmu hidup, yang satu berdiri lebih tinggi dari yang lainnya. Duduk bersila di peron di samping sosok itu adalah seorang lelaki tua. Kekuatan jiwa alam Xiao Yan telah menyebar. Ada 1000 orang di sini. Yang terlemah adalah Dewa Petarung Bintang 5 atau lebih. Ada juga banyak makhluk abadi. Xiao Yan merasa kekuatan abadi di tubuhnya sedang ditekan. Benang hitam yang ditekan oleh suatu kekuatan, bukan benang hitam biasa tetapi mengandung racun. Leluhur Hang Wang. Ketika kebanyakan orang melihat pemandangan ini, mereka akan panik dan memilih mundur secepat mungkin. Tapi Xiao Yan tidak melakukannya. Sebaliknya, dia mengangkat kepalanya dan menatap lelaki tua di peron. Itu adalah nama sejak dahulu kala. Saya harus memberinya nama yang lebih baik setelah saya menerobos keabadian Tuhan. Orang tua itu berkata perlahan, bisakah kita menerobos keabadian Tuhan dengan mengandalkan keberuntungan yang diperoleh melalui sihir jahat semacam ini? Xiao Yan mencibir, nak, ini adalah rumahku. Bahkan jika kamu kuat secara fisik dan aku ingin kamu mati di sini, kamu bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Bisakah kamu percaya padaku? Leluhur Hang Wang segera tampak tercengang dan rasa penindasan yang kuat tiba-tiba menyelimuti Xiao Yan.